Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Inspirasi. Semoga perjumpaan kita kali ini akan membawa hikmah dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan hidup kita untuk menuju keridhaan Allah dalam menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Tak lupa kepada Anda semua yang telah like, subscribe, share dan membunyikan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah bagi Anda. Baik, kali ini saya akan menyajikan bab 5 tentang cara malaikat maut mencabut nyawa atau roh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan saya sampaikan kepada Anda tentang cara malaikat maut mencabut nyawa. Diterangkan dalam kitab As-Suluk dari Muqatil bin Sulaiman, malaikat maut mempunyai dipan atau ranjang yang terdapat di langit ketujuh. Ada yang mengatakan di langit keempat yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ranjang tersebut mempunyai 70.000 kaki, 4.000 sayap, dan semua tubuh atau jasadnya dipenuhi dengan mata dan lisan. Dan tidak satupun anak cucu Adam atau manusia dan burung-burung yang bernyawa kecuali ada di jasadnya malaikat maut. Ada mata, wajah, tangan, dan telinga sebanyak jumlah seluruh manusia. Malaikat maut mencabut nyawa seseorang dengan tangan dan melihat makhluk dengan wajahnya. Dengan demikian, malaikat maut dapat mencabut nyawa atau ruh para makhluk dimanapun dia berada. Maka jika seseorang mati, hilanglah rupanya dari jasad malaikat maut. Diceritakan bahwa malaikat maut mempunyai 4 wajah, yaitu di depan, di kepala, di punggung, dan di bawah telapak kaki. Maka arwah para nabi dan malaikat dicabut dengan wajah di kepalanya. Ruh atau nyawa orang mukmin dicabut dengan wajah di depannya. Ruh orang-orang kafir dicabut dengan wajah di punggungnya. Dan ruh jin dicabut dengan wajah di telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat maut berada di atap neraka jahanam, dan satunya lagi berada pada dipan atau ranjang di surga. Adapun besarnya malaikat maut adalah jika air yang ada di lautan dan di sungai-sungai ditumpahkan pada kepala malaikat maut, maka air tersebut tidak akan jatuh ke bumi walaupun hanya setetes. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi beserta seluruh isinya di dalam lambung malaikat maut. Sebagaimana hidangan yang berada di atas meja dan di depannya ada seorang pemuda yang akan memakannya sesuka hati. Maka seperti itulah malaikat maut membolak-balik semua makhluk yang ada di dunia
bagaikan manusia membolak-balik uang logam atau dirham. Diceritakan bahwa malaikat maut tidak pernah turun ke bumi kecuali waktu mencabut nyawa para nabi dan rasul. Dia mempunyai wakil atau pengganti untuk mencabut ruh binatang buas dan binatang melata. Diceritakan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merusak makhluk, maka cukup membinasakan mata yang ada pada jasad malaikat maut semua, dan binasalah semua makhluk. Besok ketika ditiup sangkakala dan semua makhluk mati, yang masih hidup tinggal 8 makhluk, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Ijroil, dan 4 malaikat penyangga arsy. Adapun untuk mengetahui akhir ajal seseorang adalah ketika malaikat maut kejatuhan buku maut atau kematian dan sakitnya seorang hamba, dan berkatalah dia, "Wahai Tuhanku, kapankah hamba mencabut nyawa orang ini dan dalam keadaan dan tingkah yang bagaimana aku mengangkat rohnya?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Hai malaikat maut, ini adalah ilmu yang goib buatku dan tidak ada orang yang mengetahui selain aku. Tetapi aku akan memberitahu tanda-tanda atau alamat waktunya ajal seseorang, yaitu ketika datang malaikat yang menjaga jasad dan amal seseorang datang kepadamu dan berkata, 'Telah sempurnalah napas di sipulan.' Dan malaikat yang diserahi rezeki dan amalnya berkata, 'Telah sempurnalah rezeki dan amalnya.' Ilmu pengetahuan malaikat maut belum sempurna untuk mencabut nyawa sehingga jatuh padanya daun dari pohon yang berada di bawah aras. Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, maka namanya tertulis dengan jelas dalam buku yang ada pada malaikat maut dengan tulisan yang dikelilingi oleh nur yang sangat putih. Dan jika orang tersebut adalah orang yang celaka, maka namanya tertulis dengan jelas berwarna hitam. Ilmu pengetahuan malaikat maut belum sempurna untuk mencabut nyawa, sehingga jatuh padanya daun dari pohon yang berada di bawah aras, yang pada daun tersebut tertulis nama orang yang akan dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon di bawah aras yang mempunyai daun sebanyak bilangan atau jumlah makhluk Allah. Dan ketika sampai ajal seseorang, maka 40 hari sebelum ajal orang tersebut, maka jatuhlah daun pada tempat malaikat maut atau Ijroil alaihissalam. Dan tahulah malaikat Ijroil bahwa dia diperintahkan untuk mencabut nyawa pemilik daun tersebut. Maka di langit dia sudah dinamai mayit, tapi masih hidup di atas bumi selama 40 hari. Diceritakan bahwa malaikat Mikail turun kepada malaikat maut dengan membawa buku dari sisi Allah
yang di dalamnya tertulis nama orang yang diperintah mencabut nyawanya, serta tempat dan sebab mencabut nyawa orang tersebut. Abu Laits bercerita bahwa dari bawah aras turun 2 tetesan pada pemilik daun, yang satu berwarna hijau dan satunya lagi berwarna putih. Jika yang satu jatuh itu berwarna hijau, maka diketahui bahwa orang itu akan celaka. Dan jika yang jatuh berwarna putih, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat mati orang tersebut, maka diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang diserahi untuk mengawasi atau menjaga setiap orang yang dilahirkan, yang dinamakan malaikat arham. Maka ketika Allah menciptakan kelahiran seseorang, Ia memerintahkan malaikat arham untuk memasukkan pada mani atau sperma yang ada di dalam rahim ibunya tanah atau debu dari bumi yang akan menjadi tempat mati orang tersebut. Maka walaupun dia berputar-putar pergi kemana saja ia suka, tapi akhirnya ia akan kembali ke tempat di mana tempat atau tanah ia berasal dan akan mati di situ. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihim qatlu illa madaji'ahim. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Diceritakan dalam suatu riwayat, pada zaman dahulu malaikat maut pernah menampakkan diri dan masuk ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam dan melihat seorang pemuda yang ada di samping Nabi Sulaiman. Pemuda tersebut gemetar sekujur tubuhnya. Ketika malaikat maut sudah pergi, pemuda tersebut meminta Nabi Sulaiman supaya memerintah angin agar membawanya terbang ke negeri Cina. Setelah sampai di negeri Cina, malaikat maut datang menemui Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman menanyakan apa sebabnya malaikat maut memandang pemuda tadi. Maka dijawab oleh malaikat maut, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya hari ini di negeri Cina. Aku terkejut melihat pemuda itu dan ada di rumahmu. Lalu Nabi Sulaiman menceritakan tentang permintaan pemuda tersebut, yaitu supaya memerintahkan angin dan membawanya terbang ke negeri Cina. Malaikat maut berkata, aku telah mencabut nyawanya di negeri Cina hari ini. Diceritakan lagi bahwa malaikat maut mempunyai beberapa pembantu yang berdiri di depannya dan membantunya mencabut nyawa atau roh. Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat penjaga matahari. Mendengar doa tersebut, malaikat matahari mohon izin kepada Allah untuk menemui pemuda tersebut. Maka turunlah malaikat matahari kepadanya
dan berkata padanya, "Sesungguhnya engkau telah banyak berdoa untukku. Apakah keinginanmu?" Pemuda itu berkata, "Keinginanku adalah engkau membawaku ke tempatmu, dan aku ingin engkau menanyakan tentang kapan datangnya ajalku." Maka dibawalah pemuda itu ke matahari dan duduk di atasnya. Lalu malaikat matahari pergi menemui malaikat maut dan menceritakan bahwa ada anak Adam yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat matahari." Dan dia meminta kepadaku untuk menanyakan kepadamu tentang kapan ajalnya datang, supaya dia bisa mempersiapkan diri. Malaikat maut lalu melihat bukunya dan berkata, "Sungguh nyata, sesungguhnya temanmu mempunyai tingkah laku yang agung, dan dia tidak akan mati sehingga dia bisa duduk di tempatmu di atas matahari." Malaikat matahari berkata, "Dia telah duduk di tempatku." Malaikat maut berkata lagi, "Pemuda itu akan mati di tangan pembantu atau utusanku, tapi tidak ada yang mengetahuinya." Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ajalnya semua hewan atau binatang itu tergantung zikirnya kepada Allah. Ketika binatang itu meninggalkan zikir kepada Allah, maka dicabutlah nyawanya, dan malaikat maut tidak ikut campur dalam hal ini." Diceritakan bahwa Allah lah yang mencabut nyawa semua makhluk, tetapi dinisbatkan kepada malaikat maut. Sebagai contoh, dinisbatkannya orang yang mati kepada sebab orang yang membunuhnya, dan orang yang mati karena menderita suatu penyakit. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Inilah sekilas tentang proses malaikat maut mencabut nyawa. Selanjutnya, bab 6 tentang jawaban ruh ketika akan dicabut. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut menjawab, "Aku telah diperintah oleh Allah." Ruh lalu meminta tanda, alamat, dan bukti. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku, dan engkau tidak ada waktu itu. Sekarang engkau ingin mengambilku." Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan meminta bukti dariku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Benar yang dikatakan ruh hambaku." Kemudian Allah berfirman lagi, "Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya sebagai bukti. Setelah itu temuilah ruh hambaku."
Lalu malaikat maut pergi ke surga dan mengambil sebuah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ruh itu melihatnya, keluarlah dia dengan segera dan merasa enak serta jernihnya mati. Inilah gambaran tentang malaikat maut mencabut ruh dan jawaban ruh ketika akan dicabut. Semoga apa yang disampaikan oleh saya kepada Anda semua sebagai wasilah kepada kita semua bahwa selama kita hidup di dunia tidak terlepas dengan kematian. Tentunya dengan adanya gambaran yang saya sampaikan kepada Anda, semoga akan menambahkan tingkat keimanan kita dan ketaatan kita untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga pada saat menemui ajal kita dalam keadaan tidak terasa sakit dan akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.